Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Bina Mandiri. Kita bertemu lagi. Kali ini kita akan menampilkan tentang bagaimana bekerja ke Australia. Setelah saya menjelaskan tentang bagaimana sih bekerja ke Australia untuk sektor bekerja apa saja, ya. Ada persyaratan-persyaratan tertentu yang Anda harus penuhi sebelum Anda bisa bekerja apa saja di Australia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana bekerja untuk skill job atau lowongan-lowongan yang membutuhkan pengalaman. Kalau memang Anda tidak bisa bekerja di sektor yang unskill, mohon maaf, sahabat Bina Mandiri. Memang persyaratannya walaupun hanya unskill, persyaratannya cukup tinggi karena Anda bekerja ke Australia. Dan bekerja unskilled job yang disebutkan pada trilogi pertama itu Anda akan mendapatkan minimum wage untuk semua posisi. Minimum wage-nya adalah 250.000 atau Australia dollarnya 25 Australia dollar per jam, ya. Sedangkan untuk skill job itu minimalnya, kalau yang unskilled job semua akan mendapatkan sama, 250.000 per jam atau Australia dollarnya 25 per jam. Kalau skill job, lowongan dengan pengalaman, Anda bisa mendapatkan lebih dari hanya 250 dolar per jam. Bahkan di daerah Gold City di Western Australia untuk diesel mekanik Anda bisa dapat 500.000 per jam, ya. Luar biasa. Baik, jangan patah semangat. Sekali lagi, Australia masih membutuhkan 1,2 juta pekerja hingga 4 tahun ke depan. Artinya 300.000 per tahun, ya. 300.000 per tahun itu kalau Indonesia minta 1% aja itu 3.000. Banyak, ya. Masih butuh banyak orang untuk bisa bekerja ke Australia. Kalau kuota Korea G2G itu kalau tidak salah cuma 5.000, ya. Australia bisa 10.000, bisa 20.000 asal Anda mau, siap, dan semangat. Ya, yang penting itu semangatnya, ya. Kemudian ada lebih dari 500 jabatan. Saya bilang ini ambil jabatannya, bukan lowongan yang ada, ya. Jabatannya apa saja itu ada 500. Kemudian kalau lowongannya seperti yang saya sampaikan tadi ada 300.000, ya. Tetapi syaratnya harus memiliki skill, keahlian, pengalaman, kemampuan tertentu, ya. Apa sih yang dimaksud dengan skill? Baik, skill itu adalah pengalaman yang Anda miliki, Anda dapatkan ketika Anda bekerja di suatu pekerjaan. Nah, pengalaman yang diminta oleh Australia itu adalah 3 tahun, selama minimal 3 tahun dalam 5 tahun terakhir. Misalnya nih, misalnya Australia membutuhkan untuk misalnya kita bilang diesel mekanik atau mekanik mobil-mobil berbahan bakar solar, ya, diesel mekanik. Anda, sahabat Bina Mandiri, mungkin pernah menjadi diesel mekanik. Pak, saya dulu lulusan SMK alat berat. Saya pernah bekerja sebagai diesel mekanik dari lulus SMK. Saya lulus tahun 2000 sampai 2010, Pak. 10 tahun, Pak, pengalaman saya mekanik alat berat. Tetapi setelah 2010 saya wirausaha buka restoran. Sampai sekarang karena Covid tutup saya ingin bekerja ke Australia. Bisakah saya bekerja ke Australia sebagai diesel mekanik? Jawabannya tidak. Karena yang dibutuhkan adalah sekali lagi 3 tahun pengalaman. Beliau sudah 10 tahun, tetapi dalam 5 tahun terakhir. Jadi 2017 sampai 2020 beliau harus pengalaman mekanik diesel, ya. Sedangkan beliau tadi yang saya sebutkan sejak 2010 buka restoran. Jadi pengalamannya sudah tidak memenuhi syarat atau kadaluarsa. Sehingga sekali lagi, sahabat Bina Mandiri, kalau Anda ingin bekerja ke Australia, dicek kembali pengalaman Anda recently, apakah memenuhi persyaratan. Berikutnya adalah semua pengalaman harus koheren atau saling keterkaitan atau dalam satu industri yang sama. Misalnya nih,
Saya hari ini, saya sejak 2000 sampai 2005 welder tipe 3G. 2005 sampai 2015 saya welder 4G. 2015 sampai sekarang saya welder 6G. Nah, ini bisa karena pengalamannya adalah welder dengan tingkatan dari 3G, 4G sampai sekarang 6G. Ini koheren, saling terkait. Tapi kalau Anda misalnya saya 2000 sampai 2010 welder 3G. Kemudian dari 2010 sampai 2020 saya ini buka restoran. 2020 sampai 2002 sekarang saya welder lagi. Ini tidak memenuhi syarat. Ya, kenapa? Karena pengalamannya baru 2 tahun, 2020 sampai 2022, cuma 2 tahun sebagai welder. Sedangkan pengalaman sebelumnya adalah buka restoran, tidak terkait dengan welder. Makanya kalau Anda ingin bekerja, bekerjalah pada satu industri yang sama, sehingga pengalaman Anda itu bisa dihitung sejak awal karir hingga sekarang, tidak dihitung dari awal ketika Anda berubah pada satu sektor tertentu, ya. Dari dulu teknik menjadi di perhotelan, kemudian mungkin di perbankan, besoknya mungkin berikutnya Anda cuma buka usaha di restoran atau apa yang memang berbeda sama sekali satu dengan lainnya, ya. Sekali lagi, pengalaman yang dicari adalah 3 tahun minimal dalam 5 tahun terakhir, serta pengalaman yang koheren, ya. Nah, pekerjaannya apa saja? Nah, baik. Sekarang bagaimana mencari lowongan yang ada dan dibutuhkan di Australia? Anda buka Google, Anda ketik ANZSCO. ANZSCO ini singkatan dari Australia, New Zealand, Skill Qualification Occupancy. Kemudian Anda ketik ini itu imigrasi. Anda klik ini. Nah, ini Anda bisa klik Skill Occupancy List-nya dari Immigration and Citizenship Australia untuk melihat lowongan apa atau jabatan apa yang bisa diisi atau yang dibutuhkan di Australia. Ini sudah saya buka, ya. Di sini adalah daftar visa yang bisa digunakan untuk bekerja. Ya, ini adalah daftar visa yang bisa digunakan untuk bekerja. Working Holiday Visa tidak termasuk dalam visa kerja karena Working Holiday Visa itu masuk dalam visa holiday, bukan visa working. Jadi itu istilahnya culture exchange sebetulnya. Dan sedangkan ini adalah jenis-jenis visa untuk bekerja, ya. Dan yang paling umum digunakan adalah ini. Temporary Skill Shortage atau TSS, visa 482. Disinilah Anda melihat lowongan apa saja yang bisa diisi, jabatan apa saja yang dibutuhkan oleh Australia sehingga Anda bisa apply. Selama tidak ada lowongan tersebut di dalam daftar ANZSCO ini atau Skill Occupation List ini, Anda tidak bisa melamar bekerja ke Australia. Baik, kita scroll down. Nah, di sini Anda bisa mencari pekerjaan apa saja yang dibutuhkan di Australia. Kita pilih visanya. Yang paling umum 482. Ada 508 jenis jabatan yang bisa Anda isi. Ya. Di sini ada Accommodation and Hospitality Manager. Ya, ada termasuk visa yang diajukan adalah 482. Kita turun lagi, ada accounting termasuk 482 accounting. Berikutnya adalah actuary. Actuary ini biasanya untuk orang yang akan bekerja di asuransi. Itu 482. Ada akupunturis 482 juga ada. Terus sampai totalnya ada 500 jabatan yang dibutuhkan untuk bekerja ke
Australia di sektor atau visa 482. Kalau Anda repot, daripada lihat satu-satu, kita search saja. Misalnya, yang paling umum kita ngobrol waiter. Waiter tidak ada. Jadi waiter tidak termasuk daftar pekerjaan yang dibutuhkan. Waiter termasuk bekerja apa saja tadi. Coba kita food and beverage ya, mungkin lebih broad, lebih luas daripada waiter, sangat spesifik. Food and beverage tidak ada, atau mungkin kita ganti hospitality. Hospitality hanya ada di level manager, accommodation and hospitality manager. Satu saja, itu tulis satu yang masuk kategori hospitality. Mungkin lagi cleaner. Cleaner tidak termasuk. Kita coba housekeeping. Kita coba gandeng housekeeping. Sama, tidak termasuk yang dibutuhkan. Kita coba meat. Ada meat inspector, satu saja ya. Hanya satu jenis pekerjaan untuk meat. Mungkin yang dimaksud butcher. Kita coba butcher. Butcher ada, masuk yang dibutuhkan, butcher or small good maker. Ini termasuk yang dibutuhkan. Kita coba lagi barista. Barista tidak termasuk. Bartender. Bartender juga tidak termasuk. Kita coba baker. Baker termasuk. Jadi baker memiliki termasuk dalam satu lowongan yang sangat dibutuhkan di Australia. Kita coba apa lagi? Misalnya kita coba chef atau cook. Kita coba cook. Nah, cook ada dua, cook dan pastry cook. Ya, ada dua level cook yang bisa Anda apply untuk bisa bekerja ke Australia. Kemudian kita coba mason. Mason ini kalau di Indonesia namanya tukang batu. Mason masuk. Walaupun di Indonesia mason itu adalah pekerjaan yang kelas paling rendah. Kalau Anda tidak pintar, tidak punya cukup dana buat investasi, udahlah jadilah kerja konstruksi. Nah, di Indonesia kelasnya kelas rendah sekali ya. Sedangkan di luar negeri, di Australia, mason termasuk high skill atau yang sangat dibutuhkan, posisi yang sangat dibutuhkan, mason. Kemudian kita coba steel. Nah, steel mungkin on steel tidak ada, mungkin ada spesifik lain ya. Kita coba carpenter, tukang kayu, dan carpenter masuk. Ada dua malah, carpenter dan carpenter and joiner. Ini yang bagian masang-masang kusen ya. Jadi ini cukup dibutuhkan. Welder. Welder tentu ada 3 macam welder, ada fitter welder, ada pressure welder, ada welder first class ya. Jadi banyak tipe welder yang dibutuhkan di Australia. Apalagi accounting tadi ada. Coba kita di kata finance. Nah, finance ada finance broker, ada finance manager. Jadi posisinya cukup tinggi. Jadi itu adalah posisi-posisi yang dibutuhkan di Australia. Anda bisa cek sendiri, Anda bisa search sendiri. Kira-kira pengalaman saya apa, skill saya apa, sehingga saya bisa, apakah saya bisa melamar bekerja ke Australia. Selama lowongan itu ada di skill occupation list ini, berarti Anda punya kesempatan untuk bekerja ke Australia melalui visa kerja ya. Ini step pertama, bukan pasti bekerja, tidak, karena ini masih step pertama. Anda mencari dulu jabatan yang dibutuhkan di Australia. Setelah jabatan itu ada, baru Anda memeriksa persyaratan dari jabatan tersebut. Setelah memeriksa persyaratan jabatan, memeriksa persyaratan visa. Kita coba sekarang memeriksa persyaratan jabatan. Berikutnya kita coba periksa persyaratan jabatan. Kita ambil contoh baker.
ANSKO code-nya 35111, kita klik di sini, klik. Nah, ini adalah persyaratan jabatan. Jadi harus memiliki ANSKO skill level 3, ya, harus memiliki ANSKO skill level 3. Di sini adalah job description-nya, ya. Memiliki ANSKO skill level 3, punya pengalaman 3 tahun, at least 3 years relevant experience yang harus Anda miliki sebelum Anda bisa bekerja sebagai baker di Australia. Harus punya ANSKO skill level 3 serta 3 years relevant of relevant experience, 3 tahun. Dan berikut adalah job description yang Anda harus lakukan sebagai seorang baker. Ya. Kita coba yang lain. Misalnya kita coba hospitality manager tadi. Kita coba ini, ya. Sekali lagi kita klik ANSKO code-nya, klik. Nah, ini adalah persyaratan jabatan. Setelah kita tahu persyaratan jabatan, kita lihat persyaratan visa. Visa apa yang akan diambil, ya. Baik, ini persyaratannya adalah ANSKO skill level 2, ya. ANSKO skill level 2 dan punya pengalaman 3 tahun. Sekali lagi, pengalamannya selalu minimal 3 tahun dalam 5 tahun terakhir. Ini adalah macam-macam kategorinya yang bisa Anda apply, ya. Ada retirement village manager, bed and breakfast operator, ya. Ini adalah varian dari lowongan tersebut. Sekali lagi, ini adalah persyaratan jabatan. Setelah jabatannya jelas, persyaratannya Anda memenuhi syarat, baru Anda lihat cek persyaratan visa. Sekali lagi ya, pertama yang Anda lakukan adalah mencari jabatan yang memang bisa Anda masuk ke dalam bekerja ke Australia, dicari dulu. Misalnya kita ngomong lecture, misalnya dosen, ya, ada enggak? Oh, banyak, university lecture. Nah, ini ya. Setelah Anda dapatkan okupansinya, posisinya, jabatannya, Anda berikutnya adalah memeriksa persyaratan jabatan. Setelah memeriksa persyaratan jabatan, baru Anda periksa persyaratan visa. Oke. Ini adalah persyaratan university lectures atau tutor, ya. Ini variannya. Jadi ini levelnya adalah ANSKO skill level 1. Tadi sudah coba ANSKO skill level 4, ada yang untuk baker, ada manager tadi ANSKO skill level 2, yang ini adalah ANSKO skill level 1, ya, yang tertinggi, ya. Dan harus pengalaman, sekali lagi. Baik, itu adalah cara mengetahui jabatan apa yang dibutuhkan di Australia sehingga sahabat Bina Mandiri bisa bekerja ke Australia. Yang selanjutnya setelah selesai mengetahui jabatan adalah memeriksa persyaratan jabatan itu, baru kita memeriksa visa yang akan Anda gunakan, ya. Ini tadi kita ngomong ANSKO level 1, 2, 3, 4. Apa sih ANSKO level itu? Nah, ANSKO level itu adalah tingkatan pendidikan. Di Indonesia, kalau ANSKO level 1 itu minimalnya adalah sarjana, bachelor degree. Tadi kalau dosen minimal adalah S1. Kemudian ada ANSKO level 2 seperti manager hospitality, minimal adalah 3 tahun diploma. Sedangkan baker itu masuk ANSKO level 4, cukup dengan ijazah SMA dengan pelatihan baker atau kursus baker selama Anda memiliki pengalaman sebagai baker, ya. Yang terakhir adalah ANSKO level 5 SMP. Ya, tapi sejauh ini saya tidak melihat ada lowongan ANSKO level 5, ya. Itu adalah ANSKO level yang bisa Anda pahami supaya Anda tahu persyaratan
jabatan untuk masing-masing jabatan. Kalau Anda sudah memenuhi persyaratan dari jabatan itu, ada jabatannya, jadi jabatannya sudah ketemu dan cocok dengan Anda, dan Anda memenuhi persyaratan jabatannya, silakan Anda kirim CV Anda, ijazah, dan paspor ke alamat email anz@binamandiri.sg. IELTS bisa menyusul, ya. Sekali lagi IELTS bisa menyusul karena IELTS memang butuh waktu. Yang pasti kita evaluasi dulu CV Anda, masukkah dengan jabatan yang dibutuhkan, kemudian kita evaluasi bila jabatannya memang masuk dengan pengalaman Anda, apakah Anda jabatan itu memenuhi kualifikasi dengan yang Anda miliki, mulai ANSKO-nya, pengalamannya, dan sebagainya. Baik, begitu sahabat Bina Mandiri, untuk yang Anda ingin bekerja di skill worker atau di lowongan yang memenuhi dengan pengalaman, syarat pertama, cari jabatannya dulu. Langkah selanjutnya, lihat persyaratan jabatan. Nanti kita lihat visa apa yang memenuhi persyaratannya. Baik, itu dari saya. Terima kasih banyak. Semoga bisa membantu sahabat Bina Mandiri untuk mencari pekerjaan yang dibutuhkan di Australia. Be a smart worker for a better future. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.